Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRNet, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di kabar IKN untuk hari ini yang mengangkat topik cukup menarik mengenal batik Semoy Nusantara yang menjadikan kain batik khas ibu kota Nusantara. Dan kita sudah tersambung langsung dari IKN bersama Fadliansyah. Selamat pagi Fadliansyah, salam sehat, salam Nusantara. Ya, selamat pagi Pak Indonesia Barat dan selamat siang waktu Nusantara, waktu Ibu Indonesia Tengah ya. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai ciri khas dari setiap daerah di Indonesia banyak sekali tentunya ya. Tapi kalau di khusus nih sepertinya di IKN sendiri ya, batik Semoy Nusantara. Wah, ini seperti apa nih batik Semoy Nusantara? Mungkin bisa diceritakan pada pendengar Pro 3. Iya, Fahmi, benar sekali. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing terkait dengan batik ya. Nah, salah satu nih batik Semoy Nusantara yang merupakan salah satu ciri khas dari Ibu Kota Nusantara. Ini dikembangkan langsung oleh warga deliniasi Ibu Kota Nusantara yang mendapatkan pelatihan dari Balai Besar Vokasi dan Produktivitas Samarinda dan juga Kementerian Ketenagakerjaan serta Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, Fahmi, yang menariknya Ya. Anda juga pendengar, pemirsa RRNet, batik Semoy Nusantara ini memiliki pola yaitu ada merica. Nah, di mana merica ini merupakan salah satu tanaman atau yang paling banyak tumbuh atau produktivitas paling tinggi yang ada di Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Dan juga ada pola kepala rusa. Nah, yang ini merupakan ciri khas dari yang namanya Kabupaten Penajam Pasar Utara, merupakan hewan yang paling banyak ada di Penajam Pasar Utara. Setelah itu yang paling unik juga, ini mereka menanamkan pola yaitu pohon hayat atau logo Ibu Kota Nusantara yang dicantik, ditulis ataupun juga dicap di kain khasnya mereka. Nah, rata-rata Fahmi dan juga Ya. pendengar, mereka ini merupakan para ibu-ibu yang memang dulunya belum pernah sama sekali mengerjakan yang namanya batik, tapi ternyata mereka mendapatkan pelatihan dan akhirnya bisa memberikan kain batik yang menjadi khasnya di Ibu Kota Nusantara ini. Nah, salah satunya ini kami kemarin wawancara bersama dengan Ibu Nuryati selaku ketua dari kelompok batik Semoy Nusantara. Dia bilang katanya selama 9 bulan ini mereka terus mengembangkan bagaimana batiknya ini agar bisa laku di nasional ataupun juga internasional. Dan memang banyak tamu-tamu dari yang namanya Jakarta ataupun juga dari manapun yang berkunjung ke IKN, mereka pasti mengunjungi galeri batik Semoy Nusantara karena keunikannya tadi yaitu ada logo pohon hayat, ada juga tadi pola rusa, ada juga merica tadi, dan pastinya dengan kain yang bagus yaitu ada beberapa kain seperti katun prima, ada juga katun Jepang yang menjadi andalan mereka untuk menggunakan, maksudnya pola kain-kain batik tersebut, Fahmi. Ya, ini kalau kain batik Semoy ini sendiri ya, ini batik Semoy Nusantara ini apakah berarti baru ya gitu ya, Fadliansyah, atau sudah lama? Iya, benar sekali, Fahmi. Ini baru sekali, kurang lebih 9 bulan tadi, Fahmi, yang saya bilang bahwasanya 9 bulan ini yang saya sampaikan tadi, 9 bulan ini mereka masih mengembangkan yang namanya batik Semoy Nusantara karena mendapatkan pelatihan tadi dari Otorita Ibu Kota Nusantara, dari juga Balai Besar Vokasi dan Produktivitas, ada juga tadi Samarinda, tadi ada Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka men-challenge nih atau menantang para warga-warga yang ada di sekitar IKN untuk bekerja mencari ciri khasnya di Ibu Kota Nusantara. Ada sekitar 16 orang yang ada di Galeri Batik Semoy Nusantara ini, Fahmi. Baik. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri ini berarti masih di sekitaran seputar Ibu Kota Nusantara saja atau mungkin sudah ada juga keluar kota? Iya, sementara ini memang dari Ibu Kota Nusantara masih banyak gitu ya, dan sampai keluar kota bahkan juga ada internasional. Kemarin Oke. kami sempat wawancara, ada beberapa dari rekan-rekan media Prancis, ada rekan-rekan media Swiss yang berkunjung ke Galeri Batik. Ini mereka membeli karena ketertarikannya. Dan baru kemarin juga kami ada bertemu pengunjung dari Jakarta yang memang kunjungan ke IKN. Mereka tertarik juga untuk membeli yang namanya batik yang ada di IKN ini. Baik, berarti sudah berekspansi cukup jauh ya sampai ke Prancis juga ya. Nah, Iya, lumayan Fadliansyah, lah. mungkin kalau dilihat ini ibu-ibu lebih mendominasi
pembuatan batik Semoy Nusantara ini atau mungkin juga ada bapak-bapaknya ikut turut serta? Iya, saat kami sejauh mata memandang nih ya, ini nggak ada laki-lakinya kemarin itu karena semuanya itu kerja manual, Fahmi, Oh, menggunakan oke. canting sendiri, cap tangan sendiri, polanya sendiri juga, dan juga malam-malamnya juga gitu ya, Hmm, pakai malam, maksudnya canting malam gitu. oke, berarti bisa dikatakan ini mendominasi semuanya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga ya. Dan ini menjadi Benar salah sekali. satu perputaran ekonomi baru tentunya di Ibu Kota Nusantara ya, Fadliansyah. Iya, dan ini menjadi salah satu UMKM yang sangat dikembangkan juga di Ibu Kota Nusantara karena memang visi misi dari Otorita Ibu Kota Nusantara ingin mengembangkan ekonomi warga delineasi atau di sekitaran IKM agar berkembang dan ibaratnya itu bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi warga-warga sekitarnya, Pak Mi. Iya, kalau dari pantauan Fadliansyah sendiri, ini sudah berapa banyak ibu-ibu yang turut serta terjun untuk membuat batik Semoy Nusantara ini, Bali? Ya, ada sekitarnya 16 orang Fahmi yang bekerja. Kemarin itu ada yang mempola, ada juga yang mencanting, ada yang menggambar, terus ada juga yang membuat catnya, mewarnanya juga banyak sekali. Itu ada 16 orang dan rata-rata mereka ketika kemarin kami tanyakan, ini ada yang bersih, ada yang berkolaborasi juga. Memang misalkan lagi banyak produktivitas, mereka turun 16 orangnya, tapi kalau misalkan lagi santai, biasanya mereka produksi 10 kain batik sehari, Fahmi. Oke, jadi ini ciri khasnya ada yang dicap, tapi juga ada yang dicanting gitu, dilukis gitu ya? Iya, benar sekali Pak Mi. Dan juga sebagai tambahan informasi juga Pak Mi, ini penghasilannya ini dibagi 5.000 untuk kas desa dan 10.000-nya untuk kas kelompok dan sisanya dibagi sama rata untuk semua pekerja karena harganya kisarannya itu dari 200.000 sampai dengan 650.000 Pak Mi. Oke, menarik sekali. Nah, kalau dari pantauan Fadliansyah sendiri, ibu-ibu kan ini baru 16 orang ya, pasti yang lain-lainnya akan ada tergiur juga dong untuk terjun menekuni batik Semoy Nusantara ini ya? Iya, memang sementara ini ketika kami konfirmasi, sementara ini masih belum gitu ya. Tapi mungkin akan ada penambahan lagi kemungkinan gitu ya. Tapi sementara ini belum ada penambahan, Fahmi. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Diansa atas laporannya. Mudah-mudahan nanti kita berbicara lagi mengenai kabar dari IKN yang berbeda. Sekali lagi selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Salam Dan Nusantara. selamat siang waktu Indonesia Tengah, Fahmi. Salam Nusantara. Demikian kabar IKN hari ini.